Selamat pagi Bapak Ibu dosen penguji dari LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Perkenalkan, nama saya Melija Masrina Silitonga, peserta PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2020. Hari ini, Senin tanggal 23 November tahun 2020, saya akan mempraktekkan pembelajaran untuk UKIM. Ini kartu ujian saya dengan nomor induk mahasiswa 2012088. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, semangat, yes. Mantap. Selalu jaga kesehatan dimanapun kita berada supaya kesehatan kita tetap terjaga. Kita harus tetap semangat. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa. Dengan ibu minta tolong kepada Seruni untuk memimpin doa kita pada hari ini. Silakan. Teman-teman, mari kita berdoa mengucapkan kita masing-masing. Ya Allah, Tuhan kami, puji dan syukur kami ucapkan padamu karena Engkau telah mengantarkan kami sampai ke tempat ini dengan keadaan baik-baik saja. Ya Allah, Tuhan kami, berkatakan kami mau belajar, berikan akan pikiran, biar nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan melanjutkan pembelajaran kita, melanjutkan materi minggu lalu. Namun sebelum itu kita mengadakan relaksasi dulu supaya kita lebih semangat lagi dalam proses pembelajaran kita hari ini. Silakan anak-anak ibu berdiri semua. Siap? Mari kita sama-sama melaksanakannya. 1, 2, ya. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, mata, telinga, hidung dan mulut. Kepala, pundak, lutut, kaki. Yes. Ya, itu supaya semangat kalian, ilmu kalian lebih lagi terpacu untuk melakukan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Silakan dulu. Ya, materi pembelajaran kita hari ini adalah kita akan membahas kelanjutan materi kita minggu lalu. Kita membahas materi apa minggu lalu, Nak? Lembaga keluarga. Ya, lembaga keluarga itu siapa yang masih ingat? Apa saja yang kita bahas dalam lembaga keluarga? Ayo Isa. Yang kita bahas dalam lembaga keluarga yaitu fungsi-fungsinya. Ya. Lembaga keluarga terdiri dari siapa saja. Ya. Apalagi? Kalau terdiri dari siapa saja, yaitu terdiri dari Ayah, ibu, dan anak-anak. iya, bagus, terima kasih. Jadi kelanjutan materi kita dari lembaga keluarga, bahwa di lembaga keluarga kita sudah mempelajari yang namanya itu siapakah yang termasuk menjadi anggota lembaga keluarga itu. Ada itu ayah, ibu beserta anak-anaknya. Apa yang menjadi fungsi dalam lembaga keluarga itu juga ada fungsi reproduksi, fungsi afeksi, fungsi pemberian status dan lain sebagainya. Untuk kelanjutannya kita akan membahas tentang lembaga agama. Di mana tujuan daripada pembelajaran kita hari ini, Ibu minta tolong kepada Immanuel, tolong bacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran diharapkan siswa mampu 1. Menjelaskan pengertian lembaga agama. 2. Menganalisis fungsi lembaga agama. 3. Mengidentifikasi contoh-contoh lembaga agama. 4. Menjelaskan unsur-unsur lembaga agama. Ya, terima kasih. Jadi saat kita nanti sudah mempelajari materi ini, kalian akan mengetahui yang namanya apa itu tujuan pembelajaran itu. Harus bisa kamu nanti menjawab apa yang akan Ibu kasih berikutnya nanti. Ya, di sini kita akan mempelajari tentang materi lembaga agama. Lembaga agama. Semua kita, masyarakat yang ada di Indonesia ini pasti memiliki agama, ya kan? Kalau kita perhatikan di kelas kita ini, agama apa saja yang terdapat di kelas kita ini? Ayo, ada Preti, ada Katolik, Armansyah, ada Islam, Immanuel, ada Protestan. Berarti di dalam kelas kita ini saja kita sudah terdiri dari beberapa agama. Untuk apa agama itu?
agama itu perlu sebagai tuntunan hidup. Karena adanya perlunya suatu tuntunan hidup dalam diri kita masing-masing, itulah yang mengakibatkan munculnya yang namanya lembaga-lembaga agama. Lembaga agama yang terdapat di Indonesia, siapa yang bisa? Lembaga agama apa saja yang ada di Indonesia atau agama apa saja yang diakui di Indonesia? Siapa yang bisa? Ya Ronald. Agama yang terdapat di Indonesia adalah agama Islam, Katolik, Protestan, Buddha, Konghucu, dan Hindu. Ya, tepuk tangan untuk Ronald. Agama-agama tersebut diakui di Indonesia dalam arti agama tersebut memiliki tujuan. Yang pertama, apakah itu sebenarnya yang dimaksud dengan agama? Agama itu menurut para ahli, ada itu menurut Horton dan Han, sebuah sistem keyakinan dan sarana bagi sekelompok orang untuk menafsirkan juga menanggapi terhadap hal-hal yang mereka rasakan sebagai supranatural dan kudus. Si Emil Durkheim mengatakan juga bahwa lembaga agama adalah suatu sistem kepercayaan dan tingkah laku yang berhubungan dengan hal-hal yang dianggap sakral dan dilarang. Jadi kalau dalam agama itu ada hal yang boleh dilakukan, ada hal yang tidak boleh dilakukan. Setiap kita menganut agama itu ada tujuannya. Bukan asal saya sebagai Protestan, saya sebagai Islam, saya sebagai Katolik, bukan seperti itu. Tetapi ada tujuannya. Untuk apa tujuan-tujuan? Karena agama tersebut nantinya akan memiliki tujuan atau memiliki fungsi. Setiap agama yang kita anut itu memiliki fungsi bagi diri kita masing-masing. Karena agama itu merupakan sarana bagi manusia, kita sebagai umatnya, sebagai sarana untuk melakukan hubungan dengan Tuhan yang kita yakini, dengan sesama kita manusia, maupun dengan alam sekitar kita. Jadi kalau di dalam agama itu bukan hanya berdoa, tetapi menghormati yang lain juga termasuk ke dalam agama. Menghargai yang namanya di taman sekolah kita misalnya, ada itu bunga. Kalau datang si asal dicabut, itu berarti dia sudah tidak menghargai yang namanya agama. Iya kan? Yang berikutnya, hewan yang kita pelihara di rumah, karena kita lihat kotor, kita pukul, itu termasuk sudah menyalahgunai tentang agama. Jadi bukan hanya berdoa saja, semua yang mencap dengan tingkah laku kita itu dikategorikan tentang lembaga agama. Yang berikut, fungsi daripada lembaga agama, ada beberapa fungsi lembaga agama. Yang pertama itu, agama itu dijadikan sebagai sumber kebenaran. Artinya di sini sumber kebenaran, kita meyakini suatu agama itu karena kita yakin dari agama tersebut kita akan memperoleh sukacita, kebahagiaan, dan kedamaian. Contohnya, si Preti berdoa. Untuk apa dia berdoa? Supaya dia diberikan kepintaran. Saat dia berdoa, menyerahkan dirinya kepada Tuhan yang diyakininya, dia akan memperoleh kedamaian. Bahwa dia merasa dia sudah menerima ilmu itu dan bisa dilaksanakannya. Yang kedua, ada itu fungsi yang kedua sebagai pedoman bagi hidup manusia. Kemanapun kita melangkah, pedoman kata di sini berarti bagaimana hubungan kita, bagaimana hubungan ibu dengan si Preti, bagaimana hubungan ibu dengan Tuhan yang ibu yakini, dan bagaimana hubungan ibu dengan sekitar ibu. Itu artinya fungsi sebagai pedoman untuk melakukan, sebagai pedoman hidup bagi manusia. Yang ketiga, mengatur tata cara hubungan manusia hampir sama. Bagaimana cara kita berdoa, bagaimana cara kita melaksanakan ibadah kita sehari-hari sesuai dengan keyakinan kita, itu termasuk fungsi daripada lembaga agama. Yang ketiga, berikutnya sebagai pedoman pengungkapan perasaan kebersamaan. Jadi artinya di sini pengungkapan kebersamaan, bahwa walaupun si Armansyah misalnya agama Muslim, si Asela misalnya agama Kristen, atau sebaliknya dalam berteman, dalam kegiatan kita sehari-hari,
kalian sehari-hari tidak pilih-pilih dari berteman. Itu artinya hubungan antara si Sera yang Katolik dengan si Seruni misalnya itu tetap dijalin hubungannya walaupun berbeda agama. Fungsi yang berikutnya adalah sebagai pedoman keyakinan manusia berbuat baik. Pedoman keyakinan manusia berbuat baik. Artinya di sini kalau manusia berkeyakinan kalau saya berbuat baik pasti saya akan memperoleh pahala, akan memperoleh imbalan. Ya. Kalau mencuri apa yang diperoleh? Apa yang kita peroleh kalau kita mencuri? Dosa. Berarti dosa dan akan dibenci oleh orang lain gitu. Jadi fungsi-fungsi daripada lembaga agama itu memiliki peran-peran baik itu sebagai sumber kebenaran, sebagai pedoman hidup, sebagai tuntunan tata cara kita bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan yang Maha Kuasa, bagaimana kita berhubungan dengan sesama, bagaimana kita berhubungan dengan alam sekitar kita. Ya, coba kamu perhatikan gambar di depan. Coba kamu perhatikan gambar di depan. Dari gambar di depan, apa yang muncul di dalam benak kalian? Itu gambar tempat ibadah. Ya, gambar tempat ibadah. Tempat-tempat ibadah apa saja yang terdapat di sana? Ya, Seruni? Ada nama tempat ibadahnya ada apa itu? Ada masjid. Yang lain? Gereja. Ada gereja. Ada apa lagi? Kuil. Ada kuil atau kelenteng. Ya, dan lain sebagainya. Itu semua gambar-gambar tersebut menunjukkan adanya agama atau lembaga agama yang ada di Indonesia. Di mana di Indonesia seperti yang diucapkan Ronaldo tadi, ada beberapa agama yang diakui di Indonesia yaitu agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jadi agama-agama tersebut merupakan lembaga-lembaga yang menuntun kita, yang memiliki peran-peran, memiliki fungsi dalam kehidupan kita sesuai dengan agama yang kita anut masing-masing. Jadi berdasarkan gambar tersebut bisa kita lihat bahwa unsur-unsur daripada lembaga agama itu dari tadi kalian sudah mengetahui dari gambarnya saja, kalian sudah mengetahui ini apa, ini apa. Ini termasuk unsur daripada lembaga agama. Yang pertama ini kita lihat karena ini merupakan simbol, unsur simbol. Unsur-unsur daripada lembaga agama itu ada beberapa, yaitu kepercayaan agama. Kalau kita menganut suatu agama, kita percaya bahwa Tuhan itu adalah satu. Itu termasuk unsur yang pertama, kepercayaan. Yang kedua itu ada simbol. Itu seperti bangunan, itu termasuk simbol. Kalau bagi Kristen ada simbol apa? Salib. Bagi Muslim itu biasanya pakai baju koko, ya kan? Pakai peci. Bagi perempuannya pakai jilbab atau kerudung. Itu termasuk adalah unsur. Yang berikutnya adalah praktek keagamaan. Artinya praktek keagamaan di sini bagaimana hubungan kita terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau secara vertikalnya berarti hubungan kita terhadap Tuhan yang kita yakini. Kalau secara horizontalnya bagaimana hubungan kita dengan sesama umat beragama yang ada di sekitar kita tanpa menghilangkan yang namanya kaidah-kaidah atau tanpa melanggar norma-norma yang terdapat di dalam masyarakat. Unsur yang berikutnya ada juga yang namanya seperti tadi. Unsurnya Preti, Yesa, Armansa itu sebagai apa? Kalau di dalam lembaga agama? Umat. Iya, ini termasuk sebagai umat. Ini umat Katolik, ini umat Muslim, ini umat Kristen dan lain sebagainya. Jadi unsur itu ada umat, ada kepercayaan, ada simbol. Yang berikutnya ada itu tadi praktek keagamaan dan yang terakhir adanya pengalaman keagamaan. Apa maksudnya pengalaman keagamaan di sini? Pengalaman keagamaan.
merupakan simbol-simbol seperti yang ibu katakan tadi, ada simbol salib, ada setelah kita mengetahui unsur, sekarang kita mempelajari yang namanya lembaga-lembaga agama yang diakui di Indonesia. Kalau lembaga-lembaga agama yang diakui di Indonesia ada itu, kalau untuk umat Islam itu ada MUI, ya kan? MUI. Kalau untuk agama Kristen ada itu namanya Persatuan Gereja-Gereja Indonesia atau PGI. Yang untuk Hindu ada itu Himpunan Himpunan Parisada Hindu Indonesia. Dan yang untuk Buddha ada itu Walubi. Untuk Konghucu itu ada itu namanya Matakin atau Majelis Tinggi Agama Konghucu. Jadi agama itu memiliki majelis, yaitu sebagai tempat kita untuk pelindung, misalnya sebagai tempat kita bernaung. Kalau Muslim itu dalam Majelis Ulama Indonesia kita bernaung ke sana. Kalau yang Kristen itu ada persatuannya, yaitu Persatuan Gereja-Gereja Indonesia atau PGI. Begitu juga dengan agama-agama yang lain memiliki lembaga-lembaga sebagai tempatnya bernaung. Ya, jadi untuk materi kita hari ini lebih memahami pengetahuan kalian. Di sini buat NKPD. Nanti kamu kerjakan secara berkelompok. Silakan dikerjakan secara berkelompok. Ya, silakan dikerjakan. Ya, silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Silakan. Ayo diskusi. Jangan lupa bekerja dalam kelompoknya. Ayo Dio, ungkapkan pendapatnya bagaimana. Silakan, kasih waktu ya. Diskusi nak Arman. Diskusi. Siapa yang aktif diskusi akan ibu kasih nilai. Silakan aktif dalam diskusi ya Mas. Ya, jauh makanya. Ya, silakan aktif dalam diskusi masing-masing. Biasakan aktif dalam diskusinya ya.
Siap, Nak? Siap. Siap. Ya, kelompok sebelah sini, kelompok sopan santun sudah siap? Sudah, Bu. Bagus. Yang lainnya dilanjutkan. Baik. Semua kelompok sudah siap? Siap, Bu. Ya. Sekarang silakan pada kelompok yang pertama, kelompok budi pekerti, silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Dan kelompok lain nantinya, ya Immanuel, kelompok lain silakan ya seperti perhatikan apa yang dibacakan oleh temannya, silakan. Kami dari kelompok budi pekerti menyatakan jawaban dari soal kami. Berdasarkan gambar di atas, tuliskan nama lembaga agama yang terdapat pada gambar. Yang bagian A, lembaga agama Islam. Bagian B, lembaga agama Hindu. Bagian C, lembaga agama Kristen atau Protestan. Yang bagian D, lembaga agama Katolik. Yang bagian E, lembaga agama Buddha. Yang bagian F, lembaga agama Konghucu. 2. Jelaskan kondisi dari lembaga agama pada saat pandemi COVID-19 yang ada di lingkungan tempat tinggalmu. Saat melaksanakan ibadah harus menggunakan protokol kesehatan. Nomor 3. Jelaskan contoh dari lembaga-lembaga agama di Indonesia. Lembaga Islam, Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Protestan, Majelis Persekutuan Gereja Indonesia atau PGI. Sekian dari jawaban kami. Ya, terima kasih. Ada yang mau menanggapi dari diskusi kelompok budi pekerti? Ada, Bu. Ya, silakan Asela, silakan berdiri. Apakah di rumah kita harus mentaati protokol kesehatan? Ya, Boleh. silakan menjawab kelompok budi pekerti. Boleh, karena di rumah pun kita harus jaga kesehatan, contohnya cuci tangan dan jaga kebersihan. Ya, yang lain ada yang mau menanggapi? Ya, silakan Leo. 3. Konferensi Wali Gereja Indonesia. Itu apa ya? Itu apa konferensi Indonesia sampai begitu? Saya akan menambahi tambahan dari nomor 3, Bu. Ya, silakan Nak. Konferensi Wali Gereja Indonesia. Ya. Parisada Hindu Dharma Indonesia. Ya. Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia. Iya. Terima kasih buat Deo. Ya. Terima kasih atas masukannya. Iya. Jadi tepuk tangan buat diskusi kelompok. Yang berikutnya lanjut kelompok akhlak. Kami dari kelompok anak ingin menyertakan jawaban kami. Berdasarkan gambar di atas, tuliskan nama lembaga agama yang terdapat pada gambar. Jawaban kami: pertama, lembaga Islam; 2, lembaga Hindu; 3, lembaga Katolik; 4, lembaga Protestan; 5, Konghucu; 6, lembaga Buddha. 2. Jelaskan kondisi dari lembaga agama pada saat pandemi COVID-19 yang ada di lingkungan tempat tinggalmu. Jawaban kami: tidak bisa ibadah, dan kalau ibadah dibatasi orang yang beribadah, dan harus mematuhi protokol kesehatan. Nomor 3. Jelaskan contoh dari lembaga-lembaga agama yang ada di Indonesia. Jawaban kami: Persatuan Gereja Indonesia. Iya. Ada pertanyaan untuk kelompok akhlak? Tidak, ya. Tepuk tangan buat kelompok akhlak. Selanjutnya kelompok Satu. Berdasarkan gambar di atas, tuliskan nama lembaga agama yang terdapat pada gambar. A. Masjid. B. Pura. D. Gereja Katolik. D. Gereja Protestan. E. Kelenteng.
kalian hari ini di situ ada jenis-jenis daripada rumah-rumah ibadah. Ada itu rumah ibadah agama Muslim atau Islam, ada Protestan dan Katolik, ada Hindu dan ada Buddha, dan yang terakhir ada Konghucu. Ya, untuk materi pembelajaran kita hari ini sebelum kita tutup, siapa yang sudah bisa menjelaskan apa yang sudah kita bahas pada hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Ronald. Kesimpulannya adalah lembaga agama adalah sistem keyakinan dan praktek keagamaan dan masyarakat yang telah dirumuskan dan dilakukan. Fungsi lembaga agama adalah sebagai pedoman hidup, sumber kebenaran, pengatur tata cara hubungan manusia, tuntutan prinsip benar dan salah, pedoman pengungkapan perasaan kebersamaan, pedoman keyakinan manusia berbuat baik, pedoman keberadaan manusia adalah ciptaan Tuhan, dan pedoman rekayasa. Iya, bagus. Yang berikutnya siapa lagi yang bisa menjelaskan? Ya, ya, silakan Ahmad. Unsur-unsur lembaga agama: 1. Kepercayaan agama, 2. simbol agama, 3. umat, 4. praktik keagamaan, 5. pengalaman keagamaan. Ya, bagus. Yang berikut ada lagi? Ya, jadi pembelajaran kita pada hari ini kita sudah mempelajari yang namanya apa itu lembaga agama, yaitu agama adalah mengatur tentang hubungan kita terhadap Tuhan yang Maha Kuasa, terhadap sesama maupun alam sekitar kita. Yang berikutnya juga lembaga agama itu memiliki fungsi-fungsi dalam kehidupan kita, baik sebagai sumber kebenaran, sebagai pemimpin kita dalam bertingkah laku, sebagai pemberi pedoman kita dalam melakukan kehidupan kita sehari-hari, dan bagaimana cara kita berhubungan dengan Tuhan yang Maha Kuasa maupun dengan sesama atau alam sekitar kita. Selain daripada itu, unsur-unsur daripada lembaga agama itu ada itu kepercayaan agama, ada simbol agama, ada umat, ada pengalaman agama. Ya, jadi untuk lebih dalam pengetahuanmu di sini Ibu ada buat ya untuk evaluasi kalian. Di sini ada yang buat kartu soal. Mari kita mencocokkan, nanti kalian boleh keliling ke kelompok lain mencocokkan yang mana sesuai dengan pasangannya masing-masing. Nanti satu-satu ke depan Ibu suruh. Gambar-gambar mana yang cocok dicocokkan ya. Ini bekerja secara pribadi. Mana yang cocok? Ya, silakan boleh berkunjung ke tempat temannya, mana yang cocok boleh digabungkan. Dari kartu soal yang sudah kamu pegang masing-masing, sudah diperhatikan dengan seksama? Sudah. Jadi untuk lebih memahami sebagai evaluasi dirimu pada pembelajaran kita pada hari ini, silakan ditempelkan menurut gambar dan kartu soal yang ada di tangan kalian masing-masing. Silakan teruni. Tempelkan.
peningkatan. Semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat kamu pelajari lagi di rumah. Sekian pembelajaran kita hari ini. Tetap belajar di rumah, tetap jaga kesehatan. Kemanapun, kalau tidak terpaksa, tidak perlu keluar rumah. Untuk materi pembelajaran kita yang berikutnya nanti silakan baca lembaga ekonomi, dan di sini nanti silakan untuk tugasmu di rumah kamu kerjakan. Tugas di rumah nanti kerjakan. Silakan dikerjakan di rumah. Ya, paham ya? Coba dilihat. Coba dilihat kerjanya di rumah. Dikerjakan di rumah ya nak. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahasnya. Tetap belajar di rumah. Dan sekian pembelajaran kita pada hari ini. Selamat pagi menjelang siang.